Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Angkatan 19. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang motivasi dalam olahraga. Baik, sebelum kita jauh pada pembahasan, yang perlu diketahui di sini yaitu apa pengertian dari motivasi dalam olahraga. Jadi, definisi motivasi. Jadi, motivasi merupakan faktor yang menarik dalam psikologi olahraga karena merupakan salah satu aspek yang paling terkendali. Motivasi berasal dari kata move yang artinya bergerak. Salah satu unsur dari motivasi adalah motif atau motif. Motif adalah dasar atau sesuatu yang memotivasi olahragawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan memperlihatkan minat yang besar, perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas latihan, memusatkan fisik dan psikis, tidak mengenal rasa bosan atau menyerah atau kalah, apalagi putus asa. Jadi poin berikutnya yaitu pengertian dari motivasi berolahraga. Jadi olahraga di sini yaitu sangat banyak diminati oleh anak-anak hingga orang tua karena memiliki daya tarik yang mengembangkan berbagai kemampuan, penumbuhan harapan-harapan, memberikan pengalaman yang membanggakan, meningkatkan kesehatan jasmani, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam hidup sehari-hari, dan sebagainya. Motivasi berolahraga bervariasi antara individu yang satu dengan lainnya karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Jadi, adapun motivasi individu berpartisipasi dalam olahraga antara lain yaitu yang pertama untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang kedua, untuk berhubungan dan mencari teman. Yang ketiga, untuk mencapai sukses dan mendapat pengakuan. Dan yang keempat, untuk memelihara kesehatan. Poin berikutnya yaitu ada jenis-jenis motivasi. Jadi ada beberapa di sini jenis-jenis motivasi. Di antaranya yang pertama itu ada yang namanya motivasi intrinsik. Ada yang namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik di sini yaitu bersumber dari dalam diri individu.
itu sendiri untuk melakukan aktivitas olahraga. Motivasi intrinsik sifatnya permanen, mandiri, dan stabil karena dorongan berasal dari dalam kondisi kejiwaan orang bersangkutan lah yang akan menentukan kuat atau tidaknya motivasi dan berlangsung lama atau tidaknya motivasi tersebut. Biasanya motivasi berolahraga yang dipengaruhi faktor intrinsik meliputi pembawaan atlet, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, cita-cita, dan harapan. Jadi dari motivasi intrinsik terbagi lagi atas 2 poin, yaitu yang pertama motivasi intrinsik positif, yakni keinginan untuk tumbuh dan berkembang, mengekspresikan diri, misalnya ingin karir dalam berolahraga lebih baik dan aktualisasi diri. Jadi yang kedua ada motivasi intrinsik negatif, yakni karena tekanan, ancaman, ketakutan, dan kekhawatiran. Misalnya takut tertinggal dengan teman-teman dan lain dalam tim. Yang kedua ada yang namanya motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik di sini yaitu mengacu pada berbagai perilaku yang memperlihatkan seseorang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Motivasi intrinsik bersumber dari luar diri individu untuk melakukan aktivitas olahraga. Sifatnya sementara, tergantung, dan tidak stabil. Motivasi berolahraga yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik meliputi fasilitas yang tersedia, sarana dan prasarana, metode latihan, program latihan, dan lingkungan atau iklim. Jadi motivasi intrinsik di sini terbagi 2 juga. Ada yang namanya motivasi intrinsik positif, yakni berupa hadiah, iming-iming yang membangkitkan niat untuk berbuat sesuatu. Misalnya bonus jika menang bertanding. Jadi yang kedua yaitu motivasi intrinsik negatif, yakni sesuatu yang dipaksakan dari luar agar orang menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kena sanksi atau hukuman ketika terlambat latihan. Yang berikutnya ada yang namanya motivasi visualisasi atau dapat dibilang imajinasi. Jadi motivasi visualisasi yaitu teknik motivasi ini bertujuan untuk mempercepat proses latihan dengan membangkitkan semangat olahragawan. Caranya dengan menyuruh olahragawan untuk melihat, memperhatikan, dan membayangkan dengan saksama satu pola gerakan, kemudian mengingat-ingat gerakan tersebut. Jadi yang berikutnya ada yang namanya motivasi insentif atau bonus.
dan pengajaran. Jadi motivasi insentif di sini adalah teknik motivasi dengan cara memberikan bonus yang bertujuan untuk menambah semangat berlatih, menambah gairah atau ambisi untuk berprestasi, dan memperpendek proses latihan. Misalnya, pelatih berjanji kepada olahragawan, apabila menang dalam pertandingan akan diberikan bonus berupa uang. Tetapi motivasi intensif hendaknya diberikan dalam situasi yang tepat dan jangan berlebihan, karena akan menjadi kurang baik dan berdampak negatif hingga olahragawan bersikap kurang wajar. Yang berikutnya ada yang namanya motivasi berbicara sendiri, atau dapat dikatakan self talk atau pep talk. Jadi motivasi berbicara sendiri ini umumnya diberikan sebelum pertandingan dimulai. Pep talk khususnya diberikan pada saat istirahat. Pep talk harus diberikan pada saat yang tepat, karena jika diberikan pada saat yang salah dapat merusak dan mengacaukan konsentrasi. Misalnya saat bertanding akan dimulai dan olahragawan memasuki lapangan, contohnya bola basket. Olahragawan berkata pada dirinya sendiri, poin, poin, dan poin. Jadi berikutnya ada yang namanya motivasi superstisi. Jadi motivasi superstisi di sini yaitu sebagian orang superstisi sering dianggap kurang masuk akal. Seperti superstisi adalah suatu motivasi yang percaya pada peralatan atau simbol yang dianggap memiliki kekuatan atau daya dorong mental. Terdapat superstisi dapat mengubah tingkah laku menjadi lebih semangat, lebih ambisius, dan lebih besar kemauannya untuk sukses. Misalnya, seorang pemain bola akan merasa percaya diri apabila memakai gelang. Seorang pemain tenis tidak dapat bermain dengan baik ketika boneka kesayangannya ketinggalan di rumah. Jadi motivasi ini saya kira agak lucu. Jadi motivasi berikutnya yaitu motivasi ritual berupa perilaku. Jadi motivasi ritual di sini yaitu suatu motivasi yang berupa perilaku sebelum bertanding, yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Motivasi ritual ini merupakan habit yang dilakukan oleh olahragawan untuk mengurangi kecemasan. Aksiat, misalnya berdoa sebelum bertanding, ke kamar kecil sebelum bertanding, sujud syukur pada saat mencetak gol, dan lain sebagainya.
Yang berikutnya ada yang namanya motivasi intimidasi atau fear motivation. Jadi teknik motivasi ini berupa ditekan atau ditakut-takuti. Adapun cara untuk membangkitkan motivasi ini antara lain, yang pertama, selalu menekankan kepada olahragawan untuk mematuhi peralatan yang berlaku, baik peraturan permainan, pertandingan, atau disiplin tim. Jadi yang kedua, dibuat takut jika tidak menyelesaikan dan melaksanakan latihan dengan baik. Yang ketiga, dibuat takut akan kritik dan kecaman jika tidak melaksanakan latihan dengan baik. Yang keempat, dibuat takut jika disisihkan dari tim. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dibuat takut jika tidak memenuhi harapan yang ditetapkan pelatih, KONI, atau pemerintah. Jadi poin berikutnya di sini ada yang namanya motivasi berprestasi. Jadi motivasi berprestasi di sini merupakan suatu dorongan yang terjadi dalam diri individu untuk menantiasa meningkatkan kualitas tertentu dengan sebaik-baiknya atau lebih dari biasa dilakukan. Tercapainya tujuan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang dianggap perlu. Motivasi berprestasi dipandang sebagai motivasi sosial untuk mencapai suatu nilai dalam perbuatan seseorang berdasarkan standar atau kriteria yang paling baik. Jadi terdapat 4 teori berevolusi yang memotivasi individu untuk bertindak. Jadi teori ini sudah dijalankan sejak bertahun-tahun yang lalu. Yang pertama itu ada yang namanya teori kebutuhan berprestasi. Jadi teori kebutuhan berprestasi di sini yaitu pandangan internasional yang mempertimbangkan faktor-faktor pribadi dan situasional sebagai alat prediksi penting dari perilaku dan didasari oleh proses interaktif antar faktor individu dengan faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Yang kedua ada yang namanya teori atribusi. Jadi teori atribusi di sini yaitu yang menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku yang dipandang dari aspek situasi dan predisposisi, penyebab internal dan eksternal, dan faktor tetap dan tidak tetap. Jadi
Yang ketiga, ada yang namanya teori tujuan berprestasi. Jadi teori tujuan di sini sendiri yaitu didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan setiap individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai kompetensinya dan keberhasilannya. Berikutnya ada yang namanya teori motivasi kompetensi. Jadi teori motivasi kompetensi ini berpendapat bahwa persepsi olahragawan sebagai kontrol, yakni mengontrol persepsi belajar atau latihan dan melakukan keterampilan yang berfungsi sebagai harga diri dan evaluasi kompetensi untuk mempengaruhi motivasi individu tersebut. Terima kasih. Baiklah, sampai disinilah video atau materi yang sempat saya paparkan atau saya bawakan. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk teman-teman ataupun yang melihat video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.